Jazallah Sayyidina Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammadan anna mawwalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qa'il man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Sohibul Bait Mas Romi sekeluarga besar, berkah kehidupannya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Majelis Yasinan Bapak Ajung hadir. Yang terhormat Ketua RT Sohibul Wilayah hadir. Ketua Masjid Al-Hafiz hadir. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan RT 01 RW 03 hadir insyaallah. Diberkahi Allah malam ini, amin ya robbal alamin. Sekedar merefresh ingatan kita apa yang disampaikan di rumah beliau Bapak Ali Hamdan. Tentang apa kemarin Bapak? Nah kan lali tentang rukun sholat berdiri. Nah, jadi hikmahnya berdiri kemarin apa Pak maknanya? Berdiri itu bukti kesiapan bahwa nanti ada aqimus sholah, ada iqomah, ada apa istiqomah, itu dari kalimat qoma yakumu, berdiri. Dan berdiri ini salah satu rukunnya sholat. Kesiapan, kayak kemarin kita gambarkan seorang polisi dipanggil komandan pasti siap. Dari mana kau terlambat? Siap. Dari pasar. Di pasar ngapain? Siap. Beli HP misal. Kenapa kok terlambat? Siap. Kamu keluar dari pasar jam berapa? Jam 8. Siap. Begitu ditanya kenapa terlambat sampai jam 10? Siap, saya masih mampir di karaoke. Kenapa? Nyanyi. Siap. Artinya siap. Kalau gitu kau sekarang push up, siap nggak? Siap. Artinya berdiri itu adalah melambangkan kesiapan, kesungguhan, ketangguhan, dan kesediaan untuk memulai ibadah yang disebut sholat. Nah malam ini Bapak insya Allah kita akan bicarakan tentang ruku. Ruku itu kalau psikisnya adalah kesiapan badan untuk tunduk kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, di surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Nah tadi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dari aqimu itu qoma yakumu atau aqoma yukimu. Dirikanlah, bukan if'alu, bukan kerjakanlah. Nah aqimus sholat wa atuz zakah, diselipkan di situ zakat. Lalu kemudian warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian, kata Allah di dalam surat itu kepada Rasul kita Muhammad, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Siapa orang yang ruku? Orang yang ruku ya orang yang menjalankan perintah Allah. Ruku itu sebenarnya hanya apa ya? Niatnya itu sebenarnya ketundukan badan. Jenengan ada polisi lewat, kita nunduk. Ada Pak Camat lewat, kita nunduk. Ada Pak Presiden datang ke rumah kita, kita nunduk. Itu ketundukan badan.
Yang nanti kelanjutan dari ruku adalah sujud. Yang sujud itu betul-betul lambang ketundukan hati, insya Allah di pertemuan berikutnya. Tetapi dalam ruku ini ada keunikan. Kenapa? Ditopang oleh tangan. Artinya tangan itu juga ikut di dalam melaksanakan ketundukan tadi. Ya kalau kita tunduknya sama orang yang besar, orang yang lebih mulia, biasanya kita tangannya ke dada. Tetapi karena ini Rabbul Jalil yang kita sembah, Tuhan semesta alam, itu tunduknya kita ditopang oleh tangan memegang lutut. Dan ingat kemarin megangnya jangan ke dalam tapi memegar. Dan juga jangan dilipat tetapi lurus. Saat kita ruku itu betul-betul punggung di belakang itu kalau dikasih teh nggak tumpah. Itu rukunya itu lurus. Kenapa? Kalau rukunya lurus, insya Allah nanti akan mendidik jiwa-jiwa yang jujur, jiwa-jiwa yang amanah, jiwa-jiwa yang betul-betul menyadari bahwa kita lahir ke dunia ini bukan ujuk-ujuk ada, Pak. Kita itu udah didesain oleh Allah. Jangankan lahirnya jenengan, lahirnya cacing yang di dalam tanah, itu Allah sudah catat. Jangankan matinya kita, jangankan lahirnya kita, debu yang berterbangan oleh lewatnya mobil, kemudian nempel di daun, itu sudah tercatat di Lauhil Mahfudnya Allah. Jangankan itu semua, biji hitam kecil sebiji zarah yang tidak kelihatan oleh mata, jatuh di malam hari di tengah gelap gulita, kemudian hujan deras, nggak ada orang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada orang yang peduli, itu dicatat oleh Allah. Apalagi lahirnya manusia. Jadi lahirnya kita itu sudah memang ditakdir, Pak, kita lahir. Kematian kita nanti di mana, tanggal berapa, diurut sama tanah yang mana, itu kita tidak tahu. Tetapi sudah ditulis. Yakin, Pak, sudah ditulis? Yakin kita mati? Pak RT? Mati. Jangan keras. Ketua Yasin? Mati. Tuan rumah? Mati. Banjoto? Mati. Ustaz? Terakhir. Artinya Bapak, bahwa kenapa sholat disyariatkan itu sebenarnya juga kebutuhan manusia. Kenapa kita ruku? Itu kalau menurut ilmu kesehatan, Masya Allah, tulang-tulang belakang itu akan merasakan kenyamanan. Coba jenengan ruku agak sama, orang-orang yang punya penyakit rematik di belakang paha ini akan tertarik, betul? Tertarik, apalagi rukunya benar-benar ruku, jangan sekedar ruku yang maaf sekali maaf cuman apa ya, bengkok baik, nggak diletakkan. Kenapa kok tangan itu disuruh ke dengkul? Itu dalam rangka agar los, tahu los, Pak? Los itu penuh itu ya benar-benar bersandar di situ. Badannya bersandar di kaki, tangannya bersandar di dengkul. Lalu kemudian bukan hanya sekedar menunduk, sekedar untuk tunduk aja enggak, tapi benar-benar selesai, blek. Nanti akan terasa di badan itu. Maka kalau jenengan mampu di dalam satu hari, satu malam itu 50 rakaat. 50 rakaat itu kalau kita kan yang wajib 17 ya, Pak. Nah 17 rakaat itu berarti ditambah nanti di dalam sholat malam dan sholat rawatib. Sholat rawatibnya taruhlah 12 rakaat, berarti 17 sama 12 berapa? 29. Berarti sholat malamnya 21 rakaat. Itu pas 50 dijamin gak rematikan, Pak. Ya kalau gak percaya dicoba. Jadi malam itu minimal berarti berapa? 21
21 rakaat. 21 rakaat itu ya sholatnya sholat tahajud, kemudian sholat taubat, kemudian sholat hajat. Nah, sholat hajatnya ini yang diperbanyak Bapak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, 3 kerasa Pak. Apa suratnya? Kalau sudah banyak begitu, rakaat pertama pakai qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian rakaat yang kedua pakai ayat kursi. Itulah sholat hajat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau sudah 50 rakaat, insya Allah nggak punya penyakit tulang belakang itu. Kalau asam lambung masih ya. Karena makan asam lambung itu gara-garanya. Oke, ada pertanyaan Bapak? Gak ada? Ada Pak. Oh iya, Bang. Sholat Isya itu batasnya, ada yang mengatakan batas jam 12 malam, ada yang batas sebelum subuh. Nah, yang benar mana tuh Pak? Sholat Isya itu batasnya syafaq merah itu hilang sampai terbitnya fajar sodik. Fajar sodik itu ya hampir masuk subuh. Kalau sekarang subuhnya jam berapa Bang? Jam 5 kurang jam 4:49. Jam 4:49. Tetapi lebih afdalnya dikurangi 10 menit. 10 menit itu untuk apa? Kalau di Indonesia dalam konteks puasa itu ada namanya imsak. Jadi kalau sudah imsak itu sudah tutup sholat malam, tutup sholat subuh. Meskipun begitu nanti juga kita akan bahas, masih boleh jam 4:45 sholat isya. Tetapi itu sudah manjing kalau bahasanya. Sebaiknya kita tunda atau kita tidak sholat sebelum 10 menit sholat subuh. Kenapa? Karena ada ulama yang memanai rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya adalah sholat fajar benar-benar, bukan sholat qobliyah subuh. Walaupun rakaatul fajri 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya, dimaknai sebagai sholat qobliyah subuh. Nah, orang-orang yang memaknai bahwa 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat fajar, maka dilakukannya sebelum adzan. Tapi sholat malam sudah habis, sholat isya sudah habis. Walaupun banyak yang memaknai 2 rakaat fajar itu ya qobliyah subuh. Kalau qobliyah subuh dilakukan setelah adzan. Itu. Ada 2 rakaat fajar itu dimaknai sholat subuh. Kalau dimaknai sholat subuh, ya melakukannya setelah qomat. Gitu loh Pak. Disitulah fikih, nanti kita akan bahas juga insya Allah. Artinya bahwa sholat isya itu sampai masuknya sholat subuh. Fajar kidib itu kalau jam 4:30 subuh itu sekitar jam 3. Itu fajar kidib itu vertikal Pak. Vertikal itu kayak mencorong ke atas ya. Kalau sekarang ini kita udah banyak HP ya, sudah didesain kayak ini, oh nanti ini kita jelas waktunya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Kita melihat dulu itu kayak ada mega merah, mega kuning. Oh itu masih kidib, masih bohong. Itu sekitar jam 3. Dan jam 3 itu belum masuk fajar. Nah, kalau fajar sodik itu sudah horizontal Pak. Merah-merahnya ke kuningnya itu udah horizontal, itu melebar Pak. Melebar di ufuk timur. Cukup Pak? Ya. Baik. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.